Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah atas paling mulianya Nabi dan Rasul, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat berkumpul di channel ini dengan nikmat kesehatan yang masih diberikannya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan membahas tentang 5 tempat-tempat misterius yang disebut Al-Quran dan hadis. Al-Quran, kitab suci umat Islam, mengandung banyak rahasia dan misteri yang telah memikat pikiran manusia selama berabad-abad. Di antara cerita-cerita yang peristiwa yang tertulis di dalamnya, ada beberapa tempat yang disebutkan dengan detail. Namun tak sedikit Al-Quran menyebut tempat-tempat yang memiliki makna atau elemen misterius dalam konteks cerita atau ajarannya hanya dengan isyarat. Misalkan dalam Al-Quran disebutkan tentang tempat-tempat seperti makam Raja Zulkarnain. Surat Al-Kahf ayat 83-98 dan kota Madian surat Al-Qasas ayat 22-28 yang memiliki aspek misterius dalam cerita-cerita yang berkaitan dengan mereka. Dari banyaknya tempat di muka bumi yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, setidaknya ada 5 tempat yang masih menjadi misteri. Hal ini disebabkan karena sedikitnya informasi mengenai tempat-tempat tersebut, sehingga tidak ada seorang pun yang tahu pasti di mana keberadaannya. Banyak orang yang menerka-nerka lokasi tempat-tempat misterius itu berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ada. Akan tetapi petunjuk-petunjuk tersebut sangatlah sedikit, serta tidak disampaikan secara rinci dan jelas sehingga tidak dapat dipastikan kebenarannya. Berikut beberapa tempat misterius di muka bumi yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, tempat keluarnya Dajjal. Secara bahasa, kata Dajjal merupakan kata yang menggunakan sikha mubalakah, yang berarti pembohong besar. Secara istilah, Dajjal artinya orang yang menutupi sesuatu. Karenanya Dajjal disebut sebagai ia yang paling berdusta dan telah menutupi kebenaran. Munculnya Dajjal merupakan salah satu tanda akan datangnya hari kiamat. Dajjal akan membawa fitnah yang amat besar dan dahsyat kepada umat manusia, sehingga yang mengetahuinya akan terkejut akalnya dan terguncang hatinya. Menjelang hari kiamat, Dajjal akan keluar dari Khurasan atau Asbihan atau sekitarnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika Dajjal telah keluar dan saya masih hidup, maka saya akan membela menjaga kalian. Namun Dajjal keluar sesudahku. Sesungguhnya Rabb kalian Azza wa Jalla tidaklah buta sebelah bermata satu. Dan Dajjal akan keluar di Yahudi Asbihan hingga ia datang ke Madinah dengan turun di tepinya, yang mana Madinah pada waktu itu memiliki 7 pintu. Pada setiap pintu terdapat malaikat yang menjaga. Lalu akan keluar menuju kepada Dajjal sejelek-jelek penduduk Madinah darinya, hingga ke Syam, tempat di kota Palestina di pintu Lut." Sesekali Abu Daud berkata, hingga Dajjal datang tiba di Palestina di pintu Lut, lalu Isa alaihissalam turun dan membunuhnya. Kemudian Isa alaihissalam tinggal di bumi selama 40 tahun dan menjadi imam yang adil dan hakim yang adil. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan pendapat beberapa sahabat dan ulama otoritatif, Dajjal adalah seorang Yahudi. Pendapat ini sejalan dengan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dikatakan bahwa Dajjal adalah seorang Yahudi. Sesungguhnya ia adalah seorang Yahudi. Sesungguhnya ia tidak punya keturunan. Sesungguhnya ia tidak bisa masuk di Madinah dan tidak masuk Mekah. Dari 2 hadis di atas diketahui Dajjal adalah seorang Yahudi yang tidak memiliki anak.
Ketika hari kiamat tiba, ia akan muncul dari Khurasan atau Asbihan atau sekitarnya. Ada dua kota yang tidak dapat dimasuki oleh Dajjal, yaitu Mekah dan Madinah. Meski demikian, ada kepercayaan lain yang menyebutkan bahwa pulau tempat keluarnya Dajjal dirahasiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat tersebut disembunyikan dari pandangan manusia sehingga mereka tidak akan melihatnya meskipun telah menginjakkan kaki di pulau tersebut. Dalam beberapa sumber, Pulau Sokrota di Yaman diyakini sebagai pulau tempat keluarnya Dajjal. Pulau ini sangat terisolasi sehingga segala jenis flora dan faunanya hanya dapat ditemukan di pulau tersebut. Salah satu keunikan floranya ada pada pohon yang bernama pohon berdarah naga atau Dragon Ball Tree, pohon yang dapat mengeluarkan cairan seperti darah. Tidak hanya itu, di Pulau Sokrota juga terdapat hutan kemenyan. Walaupun demikian, tidak ada dalil yang kuat yang dapat membenarkan bahwa Pulau Sokrota adalah tempat keluarnya Dajjal. Hal ini dikarenakan tidak ada literatur Islam yang menyebutkan petunjuk mengenai pulau tersebut secara rinci dan jelas. Ada juga yang percaya bahwa Dajjal akan keluar dari pulau yang berada di kawasan Bermuda. Ada pula yang percaya pulau tersebut berada di dimensi yang berbeda dengan dimensi di mana manusia hidup. Yang kedua, istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman memiliki istana yang begitu indah, megah dan sangat menakjubkan. Lantai istana tersebut terbuat dari marmer yang berkilauan bak air. Istana Nabi Sulaiman merupakan pemberian Allah kepadanya sebagai bentuk jawaban atas doa Nabi Sulaiman. Adapun bunyi doa tersebut sebagai berikut: Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahilah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Quran Surat Sad ayat 35. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Sulaiman ketika membangun Baitul Maqdis memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 permohonan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan 2 permohonan, dan mudah-mudahan permohonan yang ketiga diberikan kepada kita. Dia meminta kepadanya permohonan ini dikabulkan. Dia juga meminta agar diberikan kerajaan yang tak dapat ditandingi oleh orang setelahnya. Permohonan ini dikabulkan. Dia juga meminta agar dihapuskan semua kesalahan orang yang keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk sholat di masjid ini, sehingga ia kembali suci sebagaimana ketika baru keluar dari rahim ibunya. Kami memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pada kita permohonannya yang ketiga ini. Hadis riwayat Nasai dan Ibnu Majah. Berdasarkan literatur bangsa Yahudi, istana Nabi Sulaiman disebut dengan Solomon Temple, kuil Sulaiman. Akan tetapi tidak ada yang tersisa dari istana Nabi Sulaiman kecuali tembok sebelah barat. Tembok tersebut dipercaya sebagai reruntuhan istana Nabi Sulaiman oleh orang Yahudi dan diberi nama Wailing Wall atau tembok ratapan. Yang ketiga, Telaga Ainul Hayat. Ainul Hayat adalah kata yang berasal dari bahasa Arab. Artinya mata kehidupan. Secara istilah, para ahli tafsir mengartikan Ainul Hayat sebagai mata air atau telaga yang apabila seseorang meminum air darinya, maka orang tersebut akan memiliki umur panjang hingga hari kiamat tiba, dan orang tersebut hanya dapat meninggal jika ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimatikan. Sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang, Telaga Ainul Hayat merupakan topik yang menarik untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan tidak ada satupun orang yang mengetahui di mana keberadaan mata air keabadian itu. Dipercaya bahwa Nabi Khidir alaihissalam merupakan satu-satunya orang yang pernah meminum air dari telaga tersebut. Karenanya ada beberapa pendapat yang meyakini Nabi Khidir masih hidup sampai saat ini, seperti tertera dalam buku bertajuk The Golden Story of Zulkarnain karya Rizam Aizid.
Yang keempat, dinding penghalang Ya'jud dan Ma'jud. Ya'jud dan Ma'jud bukanlah nama dari dua orang, melainkan nama dari dua kaum besar anak cucu Adam yang berasal dari keturunan Yafid bin Nuh. Para sejarawan mengatakan bahwa Nuh memiliki 3 putra, yakni Sam, Ham, dan Yafid. Seperti tertulis dalam buku berjudul Mengungkap Berita Besar dalam kitab suci oleh Abdul Al-Wahhab Abdul Al-Salam Tawilah. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, putra Nuh ada 3, yaitu Sam, Ham, dan Yafid. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Ibnu Abdur Bar menyebutkan ijma ulama bahwa Ya'jud dan Ma'jud adalah putra dari Yafid. Dikatakan oleh Imam Nawawi, pendapat tersebut adalah pendapat mayoritas. Menurut Mustafa Al-Baga, Ya'jud dan Ma'jud adalah suku bangsa yang memiliki warga yang sangat banyak, dengan akhlak dan perilaku yang aneh. Keburukannya masif, serta menjadi salah satu pertanda datangnya hari kiamat kubro atau besar. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, bahwa Ya'jud dan Ma'jud hidup di balik sebuah dinding yang besar nan tebal yang dibangun oleh Zulkarnain. Dinding raksasa itu terbuat dari besi dan timah panas yang terletak di antara 2 gunung besar. Dinding tersebut berguna mencegah terjadinya kerusakan dalam skala besar di muka bumi yang dilakukan Ya'jud dan Ma'jud. Adapun dinding ini akan tetap berdiri sampai waktu yang telah ditentukan, yaitu hari kiamat. Dari Hudzaifah bin Asid radhiyallahu anhu, dalam hadis yang lain dikatakan bahwa kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tandanya. Lalu ia menyebutkan tanda-tanda kiamat, yaitu awan tebal, turunnya Dajjal, binatang ternak berkeliaran, matahari terbit dari barat, turunnya Isa bin Maryam, dan turunnya Ya'jud dan Ma'jud. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Yang kelima, Gunung Kaf. Dikisahkan oleh seorang pejuang bahwa ia melihat atau Gunung Kaf. Di balik Gunung Kaf terdapat sebuah dataran berwarna putih yang tidak ditumbuhi tumbuhan. Ada begitu banyak yang memenuhi dataran tersebut, sehingga apabila dijatuhkan sebuah jarum, maka jarum tersebut akan mengenai salah satu malaikat. Sejalan dengan penjelasan di atas dalam buku bertajuk Taharatul Qulub, nasihat-nasihat sofistik, pembersih dan pengobat hati karya Syekh Abdul Aziz Ad-Dirini, diriwayatkan bahwa dahulu bumi bertingkah angkuh kepada air, sehingga Allah menciptakan pegunungan yang kokoh di muka bumi, agar bumi berhenti berlagak sombong. Allah juga menciptakan satu gunung yang mengelilingi bumi. Gunung ini bernama Kaf, gunung yang terbuat dari zamrud hijau. Diceritakan di balik Gunung Kaf terdapat hamparan luas yang terbuat dari salju. Luas hamparannya salju ini sekitar 500 tahun perjalanan. Ahli tafsir menyebutkan bahwa Gunung Kaf adalah induk dari semua gunung di muka bumi. Akan tetapi tidak ada satupun orang yang mengetahui di mana Gunung Kaf berada, sehingga keberadaan gunung ini masih menjadi misteri. Pada kesimpulannya, tidak seorang pun mengetahui secara rinci dan jelas di mana tempat-tempat tersebut berada. Berbagai spekulasi dan interpretasi yang ada juga belum dapat dipastikan kebenarannya, sehingga keberadaan tempat-tempat ini masih menjadi misteri. Itulah tempat-tempat misterius yang disebut Al-Quran dan hadis. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.